Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ila akhirih al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Kepada anak-anakku semuanya kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri Batang yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita puji syukur kita, rasa syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan nikmat Allah, karena dengan izin Allah, karena dengan karunia Allah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa berjumpa, nikmat bisa bersilaturahim walaupun secara daring ini, walaupun jarak masih terbatasi oleh jarak, tapi semoga tanpa mengurangi sedikit pun semangat kita untuk thalabul ilmi. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi kita, uswah hasanah kita, manusia yang paling mulia, manusia pilihan Allah, manusia yang maksum, manusia yang sudah terjamin masuk surga, manusia yang dijauhkan dari dosa, manusia yang akhlaknya seperti akhlak Al-Quran. Siapa itu? Yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan, dengan doa, semoga kita, keluarga kita, guru-guru kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma, mendapatkan pertolongan yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta semoga kita diakui oleh beliau dan semoga kita diberikan kekuatan, istiqomahan, kemudahan dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, sebelum menyaksikan video ini seperti biasanya anak-anak ambil air wudhu dulu nggih. Wudhu terlebih dahulu biar apa? Biar lebih caspleng ya. Apalagi yang belum mandi, ayo mandi dulu ya, biar lebih seger dan lebih fresh, agar dalam menyimak video ini biar nanti bisa masuk materinya ya, bisa dicerna dengan baik. Selanjutnya anak-anak juga mohon untuk membuka Al-Qur'annya ya. Nanti kita akan membahas tentang dakwah ya, yaitu surat An-Nahl ayat 125, surat Asy-Syu'ara ayat 214-216, dan surat Al-Hijr ayat 94-96. Sampun apa dereng? Oke, disiapkan ya. Dan anak-anak sambil mempersiapkan diri untuk alat tulisnya, okay? Nanti sambil diresum, hasil resumannya nanti akan saya cek ya. Tidak hanya materi ini saja, dari materi bab 1 sampai akhir ini mohon nanti untuk diresum, okay? Hanya mengingatkan kembali. Seperti itu anak-anak, okay? Ayo kita langsung mulai saja. Dibuka bersama-sama Al-Qur'annya, surat An-Nahl ayat 125. Mohon maaf ya anak-anak, suara saya masih agak serak-serak becek ini. Sampun? Sampun apa dereng? Oke, kalau sudah mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim.
Anak-anakku semuanya, berkaitan dengan dakwah, sesuai yang disampaikan di dalam surat An-Nahl ayat 125 ini, kita diperintahkan untuk apa anak-anak? Ud'u ila sabili rabbika. Apa itu? Ajaklah, serulah, ya. Siapa manusia untuk apa? Ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Kita diperintahkan untuk berdakwah anak-anak. Kita diperintahkan untuk menyeru kepada jalannya Allah, kepada kebaikan, kepada ibadah, kepada ketakwaan. Makna dakwah sendiri, dakwah adalah apa? Dakwah itu adalah secara bahasa bisa diartikan mengajak anak-anak, mengajak, otomatis mengajak yang baik. Okay. Nah, kalau di sini ada 3 cara, ada 3 metode yang disampaikan di dalam surat An-Nahl ayat 125. Yang pertama adalah bil hikmah, dengan hikmah anak-anak. Ya. Dengan hikmah artinya apa? Artinya dengan bijaksana anak-anak. Ya, hikmah ini diartikan ketika kita berdakwah, ketika yang kita ajak dakwahnya, ketika audiennya itu adalah orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berpengetahuan anak-anak. Contoh, mohon maaf anak-anak, ketika berdakwah di hadapan intelek, ya, maka kita menggunakan dengan apa? Dengan cara bil hikmah, dengan cara bijaksana. Ya. Kalau menurut ahli tafsir, al hikmah adalah pengetahuan yang mendalam tentang kandungan Al-Quran atau hadis, ya, serta dalil-dalil yang kuat. Artinya bahwasanya juru dakwah ataupun yang mengajak dakwah itu harus membekali dirinya dengan ilmu yang dibutuhkan dalam dakwahnya. Ya. Jadi 3 metode. Yang pertama adalah al-hikmah. Al-hikmah ini digunakan ketika kita dakwah kepada orang-orang yang berpengetahuan atau intelek. Ketika anak-anak disuruh mengisi seminar-seminar, ya, seminar pengetahuan dan lain sebagainya, maka kita harus menggunakan metode al-hikmah. Al-hikmah apa artinya tadi? Al-hikmah artinya adalah bijaksana. Penafsirannya apa? Penafsirannya adalah berdakwah menggunakan ilmu-ilmu, menggunakan pengetahuan, menggunakan dalil-dalil yang mendukung dalam dakwah. Ya, jadi orang los, orang ucul setang seperti itu. Ya, harus punya dasarnya. Itu yang pertama, bil hikmah. Yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah. Mau'idah itu artinya pelajaran-pelajaran atau pesan-pesan atau wejangan, ya, bukan wejangan asam, bukan ya. Ya. Wejangan atau pesan-pesan atau pelajaran al-hasanah yang baik. Jadi metode yang kedua adalah mau'idah hasanah anak-anak. Mau'idah hasanah. Lah mau'idah hasanah ini digunakan ketika kita dakwah, ya. Ketika kita mau mengajak, ketika kita menyampaikan kepada siapa? Kepada orang-orang awam, kepada orang-orang awam, anak-anak. Ya. Jadi mau'idah hasanah adalah pelajaran-pelajaran yang baik, wejangan-wejangan, pesan-pesan atau nasihat. Menurut beberapa ahli tafsir, yang dimaksud dengan al-mau'idah di sini tidak hanya sekedar nasihat saja, akan tetapi nasihat atau wejangan yang mengandung unsur ancaman, ya, atau kabar gembira, ya, berkaitan dengan bagaimana ketika seseorang itu melakukan dosa nanti seperti ini, ya. Bagaimana ketika orang mau melakukan ibadah atau kebaikan nanti seperti ini. Dikasih gambaran seperti itu, kabar-kabar, entah itu kabar gembira ataupun kabar sebaliknya, ya. Seseorang juru dakwah pada kesempatan tertentu harus mampu menyampaikan pesan-pesan Al-Quran meski yang disampaikannya adalah sebuah ancaman anak-anak, ya. Jadi sekali lagi, mau'idah hasanah ini adalah metode dakwah yang kita gunakan kepada orang-orang awam, kepada orang-orang umum, ya. Iya. Ya, dengan
dengan memberikan sebuah pelajaran, kabar-kabar gembira ataupun sebaliknya. Ya. Itu mau'idhah hasanah. Ya. Pada kondisi tertentu dalam melaksanakan dakwah dibutuhkan al-mujadalah. Yang ketiga metodenya tadi yang pertama apa? Yang pertama adalah al-hikmah, ya. Yang kedua adalah al-mau'idhah hasanah. Sambil ditulis ya. Yang kedua apa? Al-mau'idhah hasanah. Yang ketiga adalah al-mujadalah atau jadil, ya. Al-mujadalah. Artinya apa? Seorang juru dakwah beradu argumen, ya, ataupun debat, ya, dengan lawan bicaranya, masing-masing menyampaikan pandangannya sesuai dengan dalil yang dimilikinya atau dasar yang dimilikinya, ya. Akan tetapi yang perlu diperhatikan oleh setiap pelaku dakwah adalah bahwa al-mujadalah ini merupakan salah satu bentuk dari al-jadil, maka ya dari al-jadil bil ilmi wal lisan, maka harus dilakukan dengan cara yang baik. Dilakukan dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah, beradu argumenlah dengan cara yang baik. Jadi dakwah yang ketiga adalah dengan metode jadil atau al-mujadalah. Apa itu? Debat atau adu argumen, ya. Akan tetapi disampaikan dengan cara yang baik, tidak anarkis anak-anak. Nah, ayo, saat-saat ini masih ya terjadi perbuatan-perbuatan anarkis. Saya sarankan anak-anakku, khususnya siswa-siswi madrasah Aliyah Negeri Batang, tidak usah ikut-ikut dengan perbuatan-perbuatan ataupun tindakan-tindakan yang anarkis, ya, yang merusak, kekerasan, merugikan anak-anak, ya. Ingat, ya, hidup yang terbaik adalah hidup yang memberikan manfaat kepada yang ada di sekitar kita, anak-anak. Maka jangan anarkis, jangan radikal, jangan merusak, jangan merugikan orang lain. Entah itu merugikan secara finansial, entah itu merugikan secara waktu, tenaga, mengganggu waktu, ya, jangan sampai, ya. Inna rabbaka satemene pangeran ira, satemene Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu, huwa ya kuwi rabbaka a'lamu biman dhalla an sabili, luwih ngerteni sapa-sapa sing tersesat ang sabili saking dalane. Rabbaka wa huwa a'lamu bil muhtadin, wa huwa lan rabbaka a'lamu luwih ngerteni bil muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk, ya. Anak-anak, dalam kita berdakwah perlu kita ketahui sikap yang harus dilakukan kepada pendakwah, anak-anak. Jadi ketika kita berdakwah, yang pertama tidak ada paksaan, anak-anak. Jangan ada paksaan. Kenapa? Karena sudah jelas sesungguhnya Allah Maha mengetahui siapa yang tersesat dan siapa-siapa yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya apa? Hasil dakwah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan paksaan. Terus yang kedua, ketika kita dalam berdakwah menggunakan bahasa yang baik, yang sopan, yang santun, tidak bermaksud menjelekkan, ya, tidak ada adu domba, tidak ada isu sara dan lain sebagainya. Tidak boleh, ya. Ingat, ya, dalam ketika kita dalam berdakwah menggunakan bahasa yang baik, tidak boleh ada tidak ada paksaan, ya, karena yang berhak membukakan pintu hatinya, yang berhak membukakan pintu hati ataupun yang memberikan hidayah kepada audien, kepada yang kita ajak dakwah, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya disampaikan dengan cara yang santun, ya. Jangan ada paksaan, ya. Hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita juga harus membantu dengan mendoakan. Ngoten nggih, seumpama mohon maaf anak-anak
ada teman kita yang melakukan maksiat, ya. Tugas kita apa? Sudah jelas, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Ketika kita melihat kemungkaran, maka kita wajib merubahnya. Yang pertama adalah biyadihi, ya, merubah dengan tangan kita. Fa illam yastati, seumpamanya kita tidak mampu, maka fabilisanihi, kita merubah dengan lisan, anak-anak ngandani, dinasehati, ya, dikasih tahu, Mas, jane kowe iki ojo, ora kena dosa maksiat maring Gusti Allah. Fa illam yastati, seumpamanya kita tidak mampu, maka fabilisa fabiqalbihi, anak-anak, maka dengan hati, dengan mendoakan, wa dzalika at'aful iman. Tapi ketika kita berdakwah dengan hati, ketika kita berdakwah dengan mendoakan, itu menandakan iman kita lemah. Setidaknya kita merubah kemungkaran dengan lisan, nasihati, karena sudah jelas wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kita dianjurkan untuk saling menasihati di dalam apa? Wa tawassaw bil haqqi, dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati di dalam kesabaran, anak-anak, ya. Jadi dapat kita simpulkan di dalam surat An-Nahl, ya, ayat 125 apa? Bahwasanya ini perintah kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, untuk mengajak kebaikan, mengajak kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan berapa metode yang disampaikan di dalam surat An-Nahl ayat 125 ini, ada 3 metode. Yang pertama adalah al-hikmah, ya, bijaksana, diiringi dengan dalil-dalil, dengan pengetahuan, ya. Yang kedua adalah bil mau'idhu hasanah, dengan pesan-pesan, pelajaran, nasihat, wejangan-wejangan yang baik. Yang ketiga adalah bil al-mujadalah, dengan beradu argumen, berdebat, tapi dengan cara yang baik juga, ya. Hasil dakwah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang berhak membukakan hati, yang berhak memberikan petunjuk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu surat An-Nahl ayat 125. Sekarang kita lanjut surat Asy-Syu'ara 214-216. Sampun apa dereng? Oke. Dilanjutkan, monggo dibuka surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara itu surat ke-26. Dilihat di daftar isi Al-Qur'an. Ya, surat ke-26, surat Asy-Syu'ara ayat 214-216. Sampun? Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Sampun apa dereng? Oke. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'lamun. Mohon maaf, diulangi nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Anak-anakku semuanya, dulu ketika Rasulullah SAW berdakwah,
Seperti yang sudah kita ketahui bersama, dan saya yakin anak-anak juga sudah mengetahui, ya, Kanjeng Nabi berdakwah itu ada dua cara ya anak-anak ya. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Ya. Kalau di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214-216 ini, itu adalah dakwah yang digunakan Nabi Muhammad SAW secara diam, secara sembunyi. Maksudnya apa? Yang pertama kali didakwahi adalah orang-orang yang terdekat, mulai dari keluarga, mulai dari teman ataupun sahabat, ya, dan lain sebagainya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, ya. Ayat ini merupakan perintah sekaligus menjadi petunjuk bagi semua pelaku dakwah ataupun pendakwah untuk memulai dakwahnya dari dirinya sendiri dan orang-orang terdekat, ya. Sudah jelas toh di dalam surat At-Tahrim bagaimana cara kita agar perintah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, ya. Yang diutamakan ya diri kita dan keluarga kita ataupun orang-orang yang terdekat, ya. Kadang mohon maaf anak-anak, pendakwah kesana kemari akan tetapi keluarga tidak diurusi. Jangan sampai mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita. Bagaimana kita mau nyaponi tapi yang digunakan sapunya adalah sapu kotor? Alangkah lebih baiknya introspeksi diri dulu, ya, dakwahi diri kita dulu dan dakwahi keluarga kita terlebih dahulu, baru kita melangkah berdakwah kepada yang lain. Begitu anak-anak, ya. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikuti, yaitu orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Ketika ada orang-orang yang mau mematuhi akan dakwahmu, mau manut apa yang kamu sampaikan, maka tugasmu adalah mengayomi, ojo menyek. Kadang ada, mohon maaf anak-anak, orang ketika sudah mau tobat, ya, sudah mau meninggalkan masa lalunya yang buruk, mau meninggalkan kemaksiatan dan lain sebagainya, DC. Ada seumpama contoh, ada yang dulunya sering maksiat, akhirnya tobat, mau sholat ke masjid, DC. Dia dah belum ning masjid ya mati woye. Ya, kadang ada tuh yang demikian. Jangan seperti itu anak-anak. Kita malah harus bersyukur ketika ada orang-orang yang ketika kita nasihati kok mau, ataupun ada teman kita ataupun saudara kita, tetangga kita yang mau tobat, yang mau berhijrah, yang mau merubah kehidupannya. Ya, itu hijrah itu ya tidak hanya pindah tempat. Ya, kalau dulu hijrah ya salah satu artinya adalah pindah tempat untuk menyebarkan agama Islam. Tapi sekarang yang namanya pengertian hijrah yang sekarang di zaman-zaman milenial yang sekarang itu ya apa? Ya mau merubah kehidupannya dari yang dulunya elek, dari dulunya yang sering meninggalkan perintah-perintah Allah, dari dulunya yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, sering maksiat, akhirnya mau sholat, mau puasa, mau meninggalkan kemaksiatan. Itu yang namanya hijrah. Karena orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik daripada yang kemarin, ya. Kalau hari ini kok podo baik karo kemarin, ya podo baik, ya percuma, lebih baik mah. Ya, seperti itu. Ya, itu orang-orang yang beruntung ketika hari ini lebih baik dari hari kemarin. Yang lebih beruntung lagi ya apa, hari esok lebih baik daripada hari ini, ya. Nah, tanamkan prinsip dalam hidup kita. Kita harus berubah, kita harus lebih baik, ya. Bukan berubah menjadi Power Rangers. Ya.
Ketika ada orang-orang yang mau beriman, ketika ada orang-orang yang mau manut akan nasihat-nasihat kita, dakwah-dakwah kita, pesan-pesan kita, mau itu hasanah kita, maka kita diwajibkan untuk merendahkan diri kita, mengayomi, nuntun, okay? Dituntun. Ketika ada yang tobat, Mas, aku pengen tobat, aku biar orang tahu sholat. Aku pengen sholat, Mas, tapi aku ora iso sholat, dituturi, Mas. Silahkan. Kalau ada yang demikian, tuntunlah, rendahkanlah diri kita, ayomilah anak-anak. Okay. Ketika ada yang mau demikian. Okay. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Tetapi kebalikannya, jika mereka mendurhakaimu ketika kita berdakwah, kok ada yang tidak manut, ada yang tidak mau atau bahkan mengejek, ya. Tapi ingat anak-anak, ketika kita dakwah kita harus bersabar, ya. Ketika kita dakwah jangan ada unsur ejekan. Ketika kita berdakwah harus dengan cara yang santun, yang ramah, jangan ada untuk mengadu domba, jangan sampai ada, ya. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, karena Islam itu indah, karena Islam itu cinta damai, karena Islam itu merangkul bukan memukul, ya. Karena cinta, Islam itu Islam yang membawa kedamaian, bukan Islam yang beringas, bukan Islam yang keras, bukan Islam yang radikal, ya. Jadi ketika kita berdakwah kok ada yang mendurhakai ataupun tidak manut akan nasihat kita, maka apa yang kita lakukan? Faqul inni bari'um mimma ta'malun. Katakanlah kepada mereka yang mendurhakaimu, aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan, ya. Yang penting tugas kita adalah menasehati, ngileke, Mas, ojo maksiat, ya, seperti itu, ya. Jadi di dalam surat Asy-Syu'ara ini kesimpulannya adalah apa? Ketika kita mau dakwah, alangkah lebih baiknya dakwah dimulai dari diri kita dan kerabat-kerabat dekat kita, orang-orang yang terdekat kita, mulai dari keluarga, saudara-saudara kita, ya, sahabat-sahabat kita dan lain sebagainya, yang terdekat terlebih dulu. Dan ketika ada yang mau beriman, maka diri kita harus merendahkannya, mengayomi, ya, menuntun penuh dengan kesabaran dan ketelatenan, okay? Tapi ketika ada yang mendurhakaimu, tidak mau manut, maka cukup katakan, aku tidak bertanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Mu nglakoni dosa sampeyan, nglakoni maksiat yo sampeyan, sing arep trimo siksa yo sampeyan, sing mlebu neraka yo sampeyan. Tapi kebalikannya, ya toh, gelem melakukan kebaikan yo sampeyan, yo padha oleh pahala, yo sampeyan gua akan merasakan kenikmatannya, yang masuk surga yo sampeyan. Seperti itu anak-anak, ya. Nah, sekali lagi tugas kita hanya menasehati, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang berhak memberikan hidayah, yang berhak membukakan pintu hatinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang lanjut surat Al-Hijr ayat 94-96. Sampun dereng? Sampun apa dereng? Sudah? Oke. Mohon maaf ini anak-anak, lagi tidak enak body ini, suaranya lagi menggoda ini. Sampun? Oke. Monggo kita baca bersama-sama surat Al-Hijr ayat 94-96. Ditirukan ya? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Inna kafaynakal mustahzi'in. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Fasawfa mohon maaf,
Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafaynakal mustahzi'in. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Shadaqallahul azim. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW kurang lebih selama 3 tahun melakukan dakwah secara sirri, secara sembunyi-sembunyi, ya. Maka di dalam surat Al-Hijr ayat 94-96 ini adalah perintah Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Perintah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dakwah secara terang-terangan, ya, dakwah bil jahr, ya, dengan terang-terangan, dakwah secara terbuka. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Nah ini, ya, apalagi mohon maaf sekarang, ya, apalagi khususnya di Indonesia, banyak tempat-tempat untuk berdakwah, gitu. Lebih-lebih bahkan setiap malam, kalaupun seumpamanya tidak masa-masa pandemi seperti ini, saya yakin setiap malam, ya, bahkan setiap malam ada majelis-majelis taklim, ya, majelis-majelis, ya, sholawat, majelis-majelis untuk ilmu, ya toh. Setiap pagi, siang, malam, ya, pasti ada. Itu secara terang-terangan. Ya. Warid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik, anak-anak. Ya. Orang-orang yang menyekutukan Allah. Hati-hati, jangan sampai kita syirik. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Jangan sampai kita menganggap adanya Tuhan selain Allah. Na'udzubillah. Jangan sampai, ya anak-anak. Hati-hati. Inna kafaynakal mustahzi'in, ya, sesungguhnya kami meliharamu daripada kejahatan orang-orang yang berolok-olok kamu. Jadi ketika kita berdakwah, tenang saja, Allah sudah menjamin di dalam surat Al-Hijr ini, Allah akan melindungi kita yang mau berdakwah. Allah akan memelihara kita daripada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita ketika kita berdakwah. Tenang saja, ya. Kalaupun seumpamanya kita mati dalam keadaan berdakwah, insya Allah, ya, syahid anak-anak. Ya, sekali lagi, dakwah itu disampaikan dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang santun, ya. Tidak ada unsur adu domba, tidak ada unsur menjelekkan satu golongan, ya, seperti itulah. Karena dakwahnya Nabi Muhammad itu santun, tidak memaksa, lebih-lebih diberikan uswah hasanah, diberikan contoh yang baik, gitu. Ya. Inna kafaynakal mustahzi'in, tenang, ketika kita berdakwah pasti Allah akan memelihara kita dari orang-orang yang mengolok-olok kita, ya. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Siapa al-mustahzi'in itu? Siapa orang-orang yang mengolok-olok itu? Siapa orang-orang yang mau mengejek ataupun mencekal kita dalam berdakwah? Yaitu alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, yaitu mereka orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Dalam artian orang-orang yang musyrik, ya, al-mustahzi'in itu, ya. Jadi besok lagi kalau ada pertanyaan, maksud al-mustahzi'in adalah orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, atau orang-orang musyrik, ya. Fasawfa ya'lamun, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya, ya.
Orang-orang yang seperti itu suatu saat akan mengetahui akibatnya ataupun akan mendapatkan ganjaran balasan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inti dari surat Al-Hijr ini apa? Perintah untuk dakwah secara terang-terangan dan tenang. Allah akan memelihara kita. Allah pasti bersama kita ketika kita berdakwah, akan menjaga kita dari orang-orang yang mengolok-olok atau al-mustahzi'in. Siapa al-mustahzi'in itu? Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Al-mustahzi'in adalah orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah atau orang-orang musyrik. Ngaten nggih. Lanjut sekarang hadisnya. Saya baca ditirukan ya anak-anak ya. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila huda kana lahu min ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalik min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalik min asamihim syai'an. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhu maring Abu Hurairah. Qala ngendika sapa Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh, man sapane wong da'a ila huda ngajak maring kebaikan, barang siapa yang mengajak maring kebaikan ya, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalik, maka mereka akan memperoleh pahala ya, maka dia akan memperoleh pahala atas perbuatannya itu serta pahala yang mengikutinya ya, tanpa mengurangi sedikit pun. Jadi seperti ini anak-anak, ketika kita berdakwah maka kita akan mendapatkan double pahala anak-anak ya. Pahala apa? Pahala kita mau berdakwah, pahala kita mau mengajak kebaikan, dan pahalanya orang yang kita ajak kebaikan tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang kita ajak. Seumpama kita mengajak kebaikan kepada si A, si A kok mau manut akan apa yang kita nasihatkan, maka kita mendapatkan double pahala. Pahalanya kita mengajak kebaikan, dan pahalanya orang yang kita ajak, yang mau kita ajak itu tanpa mengurangi sedikit pun orang yang kita ajak. Kita mengajak si A, maka kita akan mendapatkan pahala dakwah, dan pahalanya si A juga akan ke kita, tapi tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya si A. Hebat mboten? Luar biasa mboten? Itu kalau baru satu yang kita ajak, sedangkan yang kita ajak adalah ribuan seumpama, audiennya itu banyak sekali seumpama, maka ya kita lebih banyak lagi pahalanya. Lah yang kita ajak kok mau ngajak lagi, maka kita kecipratan pahalanya lagi. Yang kita ajak itu ngajak lagi, maka kita akan kecipratan pahalanya lagi. Yang kita ajak itu kok ngajak lagi, lebih banyak lagi pahala yang akan mengalir kepada kita anak-anak.
Kok mohon maaf seumpamanya kita meninggal dunia, sedangkan yang kita ajak itu masih mengamalkan, masih manut ataupun melaksanakan apa yang kita nasihatkan, maka selama kita meninggal dunia dan selama mereka yang kita ajak itu masih mau melaksanakan, maka pada saat itu pula kita akan mendapatkan kiriman pahala walaupun kita sudah tidak melakukan apa-apa, kita sudah terbaring kaku di dalam kubur. Anak-anak, nikmat betul, luar biasa. Tapi kebalikannya juga anak-anak, ya. Man da'a ila dolalatin, barang siapa yang mau mengajak kepada kemaksiatan, barang siapa yang mau mengajak kepada keburukan, barang siapa yang mau mengajak kepada kemungkaran, kesesatan, ya, maka dia juga akan mendapatkan double dosa. Dosanya kita ngajak kepada keburukan, kemaksiatan, kesesatan, kemungkaran, juga dosanya yang kita ajak. Seumpama mohon maaf, malam Ahad kita mengajak teman seumpama, bro, ayo seumpama, lah kok mau, maka kita dapat double dosa anak-anak. Kita dapat double dosa. Dosa kita mengajak kepada keburukan dan dosanya yang kita ajak keburukan. Itu kalau satu yang diajak, kalau banyak yang diajak, banyak juga dosa yang kita terima. Ayo, kok seumpama yang kita ajak kepada kemaksiatan itu lebih banyak, mengajak lagi, maka ketika kita meninggal dunia, walaupun kita tidak melaksanakan dosa, sudah terbaring kaku di dalam kubur, maka selama yang kamu ajak itu melakukan kemaksiatan, keburukan, kesesatan yang kita pernah ajak itu, maka kita juga akan mendapatkan kiriman dosa. Ayo, maka daripada itu anak-anak, ya, the life is choice, hidup adalah pilihan. Ya terserah kamu mau mengajak kebaikan, ya Allah sudah siap, Allah sudah menyiapkan pahalanya, Allah sudah menyiapkan kenikmatan surga, Allah sudah memberikan luar biasa, nikmat yang luar biasa yang sudah dipersiapkan untuk mereka-mereka yang mau berbuat kebaikan, yang mengajak kebaikan, yang mau beribadah dan lain sebagainya. Kalaupun kamu mau melakukan kemaksiatan, ya Allah sudah siap dosa, siap siksa, adab di dalam kubur, di dalam neraka. Ayo, hidup adalah pilihan, yang berhak menentukan pilihan adalah diri kita. Ya, makanya ayo, pasti anak-anakku yang menyimak video ini, pasti saya yakin siapapun yang diberikan akal sehat pasti lebih memilih untuk mengajak kepada kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya toh? Iya, beda kalau mereka yang tidak punya yang tidak bisa berpikir. Tapi saya yakin anak-anakku dan semuanya yang menyaksikan video ini, saya yakin lebih memilih mengajak kepada kebaikan. Ya monggo. Ya, alangkah lebih baiknya kita mengajak dan menebar kebaikan. Seperti itu anak-anak yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, semua bab di semester 1 ini sudah saya sampaikan semuanya, mulai dari bab 1 sampai bab 5 ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Semoga anak-anakku dikaruniai ilmu yang bermanfaat, dikaruniai kecerdasan akal, dijauhkan dari kebodohan, dijauhkan dari kemalasan, dijauhkan dari hal-hal yang mungkar, dari hal-hal kemaksiatan dan sebagainya. Semoga kita selalu didekatkan dengan kebaikan, didekatkan dengan keibadahan, didekatkan, dimudahkan untuk melakukan ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dikaruniai kesehatan zahiran wa batinan, zahir batin semoga sehat wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Segala kelebihan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan, kekhilafan datangnya dari diri saya sendiri. Seket papat ucul songo menawi lepat nyuwun ngapura. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.